Selamat siang teman-teman Bali Express. Kembali kita bergabung di live Facebook Bali Express. Siang ini saya berada di depan terminal lama Pelabuhan Gilimanuk atau di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk. Dapat kita saksikan antrean truk yang menuju ke dermaga Ponton atau dermaga LCM. Tidak hanya truk, antrean juga diisi bus besar. Antrean kendaraan logistik ini memang pengangkut logistik sudah dimulai sejak tadi malam. Beberapa kebijakan diterapkan khusus terkait dengan keadaan angkutan barang. Sebagian besar kendaraan-kendaraan ini yang keluar Pulau Bali ini dalam kondisi kosong, tidak diisi muatan. Masih belum jelas hingga kapan truk artinya tidak diperbolehkan untuk menyeberang. Berikutnya saya akan ajak pemirsa Bali Express untuk melihat kondisi antrean di dalam Pelabuhan Gilimanuk. Tapi sebelum itu dapat dilihat bahwa dua sub antrean kendaraan angkutan logistik dan juga bus yang menuju terminal dermaga LCM, terminal Pelabuhan Gilimanuk. Ekor antrean untuk kendaraan logistik dan bus tadi sudah mencapai Masjid Gilimanuk. Nah, sementara itu dapat disaksikan juga antrean kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 yang akan masuk ke dalam Pelabuhan Gilimanuk. Untuk antrean kendaraan roda 4, kendaraan pribadi, kendaraan kecil, pihak kepolisian melakukan pengalihan arus di seluruh kendaraan roda 2 maupun roda 4, kendaraan kecil diarahkan menuju terminal kargo Gilimanuk. Kendaraan kecil, kendaraan pribadi roda 4 ditampung di terminal kargo Gilimanuk dan selanjutnya diarahkan untuk keluar menuju ke gang-gang perkampungan rumah warga. Dari jalur gang perkampungan rumah warga, kendaraan roda 4 langsung keluar di terminal manuver Gilimanuk, sehingga kendaraan roda 2 dan roda 4, kendaraan kecil maksudnya, tidak tercampur dengan kendaraan logistik. Namun demikian volume kendaraan yang sangat banyak dan tiba bersamaan mengakibatkan kemacetan lalu lintas, artinya antrean panjang di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk tidak bisa dihindari.
tidak memenuhi area parkir dalam pelabuhan Gilimanuk. Para pemudik diharapkan untuk tetap bersabar dan tetap waspada mengingat antrean yang cukup panjang ini, yang kendaraan cukup banyak ini menyebabkan konsentrasi akan terpecah, rasa jenuh dan capek akan tercampur. Pada para pemudik dapat disampaikan juga untuk yang tidak mendesak sekali diharapkan untuk memilih jadwal yang sore hari sehingga bisa menghindari kemacetan di pelabuhan Gilimanuk. Nampak Pak petugas dari itu sigap mengatur. Dari semalam Bang ya? Siap Dan? Dari semalam? Oh sore ya? Kemarin ya? Ya. Oke, saya masuk dulu nah. Siap, siap. Ya. Iya, banyak yang belum beli tiket. Ini ya? Iya, saya parkirin kanan dulu. Betul. Nah, Kalau nggak diparkir ya di sini, dia nggak macet. bisa. Belakang marah-marah udah pasti. Ya. Ya. Mari Bang. Oke. Semeton Bali Express dapat saya sampaikan juga ternyata para pemudik banyak juga yang belum memiliki tiket. Jadi persoalan tiket online ini selalu muncul dari beberapa hari lalu. Seperti dilihat pemudik kendaraan roda 4 yang memang belum memiliki tiket, namun sudah kadang terjebak antrian, jadi diminta parkir dulu di dalam pelabuhan sembari menunggu mengurus tiket. Namun kondisi ini seharusnya tidak terjadi jika para pemudik bisa menyiapkan tiket secara online yang sudah diumumkan oleh pihak ASDP bahwa bisa diperoleh melalui aplikasi Verisi. Perilaku pemudik yang memang tidak menyiapkan tiket sejak awal ini juga menjadi penyebab adanya penumpukan antrean, artinya lambatnya uraian ke antrean penumpukan kendaraan roda 4 baik itu di dalam pelabuhan maupun di luar pelabuhan, karena mereka harus berhenti memarkir kendaraan dan keluar untuk membeli tiket.
Jadi perilaku ini sangat disayangkan oleh beberapa petugas jaga di pintu masuk. Seperti dilihat, jadi kendaraan terlihat susah untuk dari parkir. Ya, seharusnya di dalam pelabuhan itu adalah kendaraan sudah bisa langsung menuju ke antrean masuk kapal. Namun di sini terlihat beberapa kendaraan roda 4 di stop petugas, diparkir, dan pengemudinya diarahkan untuk membeli tiket. Jalur ini semestinya tidak untuk parkir kendaraan pemudik yang belum memiliki tiket. Namun situasi ini di lapangan tampak berbeda. Di sini juga diperlukan pengertian dari pihak dari para pemudik bahwa situasi ini memang sangat-sangat tidak diprediksi. Di dalam adalah antrean kendaraan yang bersiap untuk masuk ke dalam tapak. Sementara di sisi kanan merupakan antrean kendaraan roda 4 yang mana pengemudi maupun penumpangnya belum memiliki tiket. Momen arus mudik lebaran sejatinya adalah momen rutin setiap tahun yang jadi pihak ASDP seharusnya sudah bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Tentunya dalam kaitan sosialisasi terkait dengan kebijakan penerapan tiket online. Petugas terlihat mengatur kendaraan yang memang pengemudinya belum memiliki tiket. Dapat disaksikan kondisi ini sangat-sangat memperburuk upaya-upaya petugas dalam mengurai kemacetan. Karena kondisi ini akan berdampak terhadap jumlah antrean kendaraan di luar pelabuhan Gilimanuk. Oke, sementara itu dapat disaksikan antrean kendaraan roda 2 cukup padat, namun tetap berjalan. Pengendara roda 2 dengan pemudik roda 2 juga kerap ditemukan tidak memiliki tiket. Mereka yang sudah kadang terjebak di antrean itu diarahkan tugas untuk keluar membeli tiket. Namun kendaraan diberikan masuk hingga di tenda yang kiri ya. Dapat dilihat ini kendaraan roda 2 yang sudah masuk ke dalam terminal namun belum memiliki tiket penyeberangan. Sejatinya mereka di Terminal Kargo Gilimanuk sudah diarahkan untuk melengkapi diri
bagi yang belum memiliki tiket, karena di sana sudah disediakan loket tiket resmi yang kerjasama pihak ketiga dengan aplikasi Verisi. Selain kelengkapan tiket maupun persyaratan perjalanan dinas, kepada para pemudik diharapkan untuk selalu menjaga stamina. Jangan memaksakan diri jika dalam kondisi tidak baik. Lebih baik beristirahat di beberapa posko yang sudah disediakan. Semeton Bali Express, sebentar kita akan ajak untuk melihat situasi terminal pelabuhan Gilimanuk, situasi dalam pelabuhan Gilimanuk dari atas. Jadi ini juga bisa disaksikan teman-teman dari media juga sudah standby. Areal parkir dalam pelabuhan Gilimanuk, dermaga 1 dan dermaga 4 dipenuhi kendaraan roda 4. Di kejauhan juga di areal parkir menuju dermaga 2 juga sudah dipenuhi kendaraan roda 4. Sementara di sisi sudah disediakan 3 buah tenda untuk kendaraan roda 2. Jadi 3 buah tenda besar ini dibagi ke dalam 4 sub kendaraan roda 2. Jadi, 1 sub kendaraan dilepas sekali untuk menuju ke tenda berikutnya di dalam pelabuhan sebelum nantinya dilepas masuk ke masing-masing kapal. Kita lihat kendaraan roda 2 dilepas, 1 sub kendaraan roda 2 dilepas menuju ke dalam kapal. Beberapa kendaraan terlihat saling berebut.
Rekan satu perlahan dipercepat. Kapal segera diberangkatkan. Kepada para pemudik baik itu roda 2 maupun roda 4 dapat kami informasikan nantinya saat menunggu giliran masuk ke dalam kapal diharapkan selalu berkoordinasi dengan pihak petugas yang mengarahkan. Jadi apabila belum diminta untuk masuk ke dalam kapal ataupun untuk jalan, lebih baik jangan berjalan. Karena biar bagaimanapun kapasitas kapal sudah dihitung untuk kendaraan kecil maupun kendaraan roda 2. Jadi petugas secara teknis, petugas di lapangan sudah memiliki hitungan resmi. Ya. Apabila SPB sudah di atas kapal, kapal diarahkan. Jauhkan terlihat kendaraan-kendaraan yang parkir di sisi kanan Apabila SPB pelabuhan. sudah di atas kapal, Itu adalah kendaraan-kendaraan yang belum memiliki tiket namun sudah terjebak di antrean. Dari petugas ASDP, mereka diberikan kebijakan untuk masuk ke dalam pelabuhan karena untuk putar balik sudah sangat tidak dimungkinkan. Namun demikian pihak ASDP berharap para pemudik sudah menyiapkan tiket lebih awal, mengingat akses tiket sekarang lebih mudah, bisa melalui HP. Pihak ASDP juga menegaskan bahwa selama arus mudik ini, selama kondisi kemacetan parah yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, untuk tiket tidak ada pemberlakuan hangus. Jadi tiket masih berlaku meskipun pada saat pembelian itu menentukan jam keberangkatan sudah lewat, jadi ya tetap berlaku. Hal itu ditegaskan oleh GM General Manager Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, Bapak Desi. Situasi artinya pemberlakuan tiket yang bebas hangus ini, menurut Desi menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Ketika kemacetan parah masih terus berlangsung, maka pihak ASDP akan tetap memberlakukan bebas dari hangus. Namun ketika nanti situasi sudah normal, tidak ada kemacetan, aturan pembatasan untuk tiket akan kembali diberlakukan.
Selain kebijakan tidak ada tiket hangus, percepatan bongkar muat untuk di kapal juga diberlakukan pihak ASDP yang sebelumnya dari 45 menit sekarang lebih cepat menjadi 30 menit. Jadi percepatan bongkar muat ini diharapkan dapat mempercepat penguraian antrian kendaraan tidak hanya di dalam pelabuhan, namun di luar pelabuhan juga. Jadi untuk para pemudik baik itu roda 2 maupun roda 4 diharapkan untuk tetap bersabar, jangan terburu-buru. Selamat siang, Semeton Bali Express, jumpa lagi di live Bali Express, pemantauan arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk. Saat ini Bali Express berada di Terminal Kargo Gilimanuk untuk mengetahui situasi terkini. Ada antrean kendaraan roda 4. Wilayah Gilimanuk pagi tadi diguyur hujan deras sehingga kondisi terminal kargo yang dijadikan penampungan sementara untuk antrean kendaraan roda 4 di beberapa titik tergenang air. Petugas kepolisian terlihat dengan sigap mengatur setiap kendaraan yang masuk. Untuk menunggu jadwal masuk ke dalam pelabuhan. Kendaraan masih terlihat mengantre di terminal kargo. Jumlah ini sudah jauh berkurang dibanding hari sebelumnya maupun tadi malam. Arus kendaraan roda 4 masih terus mengalir memasuki terminal kargo. Di lokasi terminal kargo Gilimanuk ini juga disediakan fasilitas pembelian tiket perisi bagi pemudik atau penumpang kendaraan yang belum memiliki tiket penyeberangan. Sekedar informasi, GM General Manager Pelabuhan ASDP Ketapang Gilimanuk, Bapak Desi, kemarin menegaskan bahwa dalam situasi kemacetan tidak ada tiket penyeberangan yang hangus. Meskipun secara aturan tiket penyeberangan memiliki batasan waktu, namun dengan situasi mudik yang macet seperti sekarang ini, pihak ASDP tidak memberlakukan sanksi hangus tiket. Jadi tiket pemudik tetap berlaku. Kebijakan ini diambil menyusul dengan adanya kemacetan parah yang diperkirakan.
beberapa pemudik yang sudah antre di terminal kargo ini. Sebagian besar mengaku sudah menunggu sekitar 1 sampai 2 jam. Berbeda dengan sebelumnya. Hari-hari sebelumnya mereka ada yang mengantre di sini hingga 3-4 jam. Ya. Seperti yang terlihat di kejauhan di pintu masuk untuk roda 4. Arus kendaraan roda 4 yang masuk ke terminal masih terus mengalir. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga sore hari nanti. Tidak hanya kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 pun masih cukup ramai memanfaatkan hari ini untuk mudik. Pada para pemudik yang menggunakan roda 2 dihimbau untuk berhati-hati saat memasuki pintu masuk terminal Gilimanuk, mengingat kondisi jalan yang berlubang dan digenangi air yang membuat licin. Bagi pemudik yang belum memiliki tiket, khususnya yang roda 2, di terminal Gilimanuk ini sudah disediakan loket, agent loket resmi. Pemudik di sini bisa membeli tiket untuk meminimalisir antrian di dalam pelabuhan. Tampak antrian pemudik di salah satu loket di terminal Gilimanuk membeli tiket. Untuk membeli tiket online, para pemudik diwajibkan untuk menyertakan KTP dan juga surat-surat kendaraan. Ini penting karena data surat-surat kendaraan maupun KTP pemudik akan dimasukkan ke dalam sistem, sehingga tiket yang keluar sudah atas nama pemudik. Bagi pemudik yang sudah mendownload aplikasi Verisi di HP, bisa langsung membeli melalui aplikasi, jadi tidak perlu antre ataupun berhenti saat perjalanan menuju pelabuhan Gilimanuk. Cuaca di areal Gilimanuk saat ini masih mendung.
Sekian dulu live update kami dari terminal pelabuhan Gilimanuk. Salam Bali Express.